Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhidi wat tha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa ar-raqibul majid amma ba'd fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil 'aliyil 'azim faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita sekalian. Di antara kenikmatan yang sampai saat ini kita rasakan adalah kesempatan untuk bisa beraktivitas pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah saat ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman nanti yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan setiap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami di sini untuk menyampaikan 3 hal sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 golongan manusia. Tentunya di sini golongan seorang mukmin yang mana dia akan mendapatkan manisnya atau lezatnya ketika dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya dijadikan prioritas utama dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya dalam hal ini kiranya perlu kita ketahui bahwasannya kalau kita sudah menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi hal yang utama dibandingkan dengan yang lainnya, maka secara otomatis kita sebagai seorang yang mukmin kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan melaksanakan apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis kita akan melaksanakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tipikal orang yang akan senantiasa merasakan nikmatnya atau lezatnya keimanan di dalam hatinya manakala dia mencintai saudaranya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala saja, tidak karena yang lainnya. Dalam hal ini terkadang kalau kita lihat sekarang ini ketika kita menyukai, menyayangi seseorang, biasanya yang terbersit dalam hati kita adalah karena ada sesuatu yang sifatnya menguntungkan, baik itu secara materi ataupun imateri. Kalau tidak ada hal tersebut, maka besar kemungkinan tidak akan ada yang namanya kecintaan terhadap saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan golongan yang akan senantiasa merasakan kenikmatan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah adanya rasa membenci terhadap kekufuran. Artinya dalam hal ini dia sadar bahwasannya apa yang telah dilakukan oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin yang baik tentunya, dari mulai kemaksiatan, dari mulai kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan, dia membencinya sehingga dia tidak mau kembali untuk melaksanakan setiap kemaksiatan yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Ba'da'an anqadhahullahu minhu. Ketika kita sudah membenci kejahatan yang pernah kita lakukan atau bahkan orang lain lakukan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya ya, dalam hal ini 3 perkara inilah yang menjadikan seorang muslim akan merasakan betapa lezatnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kesempatan kali ini.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.